Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Raoda dengan NIM 212020388620829 dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan kelas PAI 52. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu media pembelajaran, yaitu media tiga dimensi, di mana presentasi ini sebagai pemenuhan atas ujian akhir semester pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Ahdar MPDI. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran berbasis tiga dimensi. Nah, perlu diketahui bahwa keberhasilan peserta didik di dalam memahami suatu materi tentunya bukan hanya dari penjelasan dari pendidik saja, akan tetapi ada banyak faktor-faktor pendukung lainnya seperti metode, strategi pembelajaran, dan juga tentunya media pembelajaran yang digunakan, di mana media ini sebagai sarana untuk lebih memperjelas penjelasan pendidik sehingga peserta didik mudah untuk memahami materi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang akan saya bahas kali ini yaitu media pembelajaran tiga dimensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran tiga dimensi? Jadi, yang dimaksud dengan media pembelajaran tiga dimensi yaitu media pembelajaran yang tampilannya dapat diamati dari sudut pandang mana saja, serta mempunyai dimensi panjang, lebar, dan juga tinggi. Media pembelajaran berbasis tiga dimensi dapat juga diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga dimensi. Nah, perlu diketahui juga bahwa model pembelajaran berbasis tiga dimensi itu mempunyai berbagai macam. Di antaranya ada alat peraga, ada benda nyata, ada juga model, dan juga ada permainan. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan apa sih itu alat peraga. Jadi, alat peraga merupakan seperangkat benda konkret yang dirancang dan dibuat secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Contohnya model tubuh manusia, globe bumi, model sistem tata surya, dan juga model rumah adat. Nah, kemudian kita masuk kepada yang kedua yaitu benda nyata. Jadi, benda nyata atau media nyata adalah semua benda nyata di dalam ruang kelas dan semua media nyata yang dapat digunakan dalam kegiatan observasi pada lingkungan di luar kelas. Pada umumnya, media nyata sudah digunakan guru untuk proses pembelajaran yang sering dikenal sebagai alat bantu mengajar. Contohnya mata uang asli, alat-alat musik tradisional, pakaian adat, batu, tanah, tanaman untuk pelajaran IPA. Nah, selanjutnya kita masuk kepada model. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam model. Yang pertama ada model padat, di mana model ini mengutamakan bentuk penampang luar suatu model tanpa memperhatikan bagian dalamnya. Contoh model padat suatu sel manusia untuk memahamkan struktur sel secara visual tanpa harus membongkar bagian dalamnya. Cocok untuk pelajaran biologi. Kemudian yang kedua ada model penampung, di mana model ini merupakan model penampang yang memperlihatkan bagian dalam suatu objek apabila permukaannya diangkat. Contoh model ini misalnya bumi yang memperlihatkan lapisan-lapisan geologis, membantu siswa memahami struktur internal planet. Kemudian yang ketiga ada model susun. Nah, jadi model susun ini merupakan model yang dapat dibongkar pasang
atau disusun kembali sesuai dengan urutannya. Contoh model susun ini seperti model susun struktur kalimat dalam bahasa asing yang memungkinkan siswa melihat bagian dalam suatu tata bahasa dengan cara yang lebih konkret. Kemudian selanjutnya model keempat yaitu model kerja. Nah, jadi model kerja ini merupakan model yang menyampaikan informasi tentang proses, sistem, atau prinsip kerja suatu objek. Contohnya, model kerja sirkuit listrik sederhana yang memungkinkan siswa memahami konsep arus dan tegangan dalam pelajaran fisika. Kemudian, yang kelima ada model mock-up, di mana model mock-up ini merupakan penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang rumit. Contohnya, mock-up tata letak laboratorium kimia untuk merencanakan pengaturan peralatan dan bahan praktikum sebelum melaksanakan eksperimen. Kemudian yang keenam ada model diorama, di mana model diorama ini merupakan sebuah pemandang 3 dimensi mini bertujuan untuk menggambarkan pemandangan yang sebenarnya. Contohnya diorama sejarah dengan miniatur tokoh dan juga bangunan bersejarah, memvisualisasikan peristiwa sejarah dalam konteks ruang dan waktu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir yaitu permainan. Nah, permainan atau alat permainan edukatif adalah media yang digunakan untuk pembelajaran seperti tata cara salat, cerita sejarah Nabi, mengenal huruf hijaiyah dan juga mengenal akidah. Contohnya misal puzzle menyusun gambar, ada juga balok susun dan juga ada juga permainan teka-teki silang.